Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran PPKN, khususnya di kelas 8. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, harap untuk meninggalkan segala aktivitas yang dapat mengganggu pembelajaran kita, seperti contoh gambar ini yang mereka sedang asik ini. Nah, itu tinggalkan segala aktivitas seperti itu ya. Oke, silakan diperhatikan kalau kita hari ini akan belajar tentang bagaimana makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Oke, kalau anak-anak perhatikan di sini ada berita tentang debat capres ya pada yang kemarin. Nah, di situ tertulis bahwa seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, di sini yang pertama, setelah anak-anak mempelajari tentang makna, kedudukan, dan fungsi terkait masalah undang-undang yang terdapat di negara kita, itu juga dapat membuat liputan sederhana. Jadi anak-anak nanti menunjukkan bentuk dukungan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Terus setelah mengerjakan tugas secara mandiri, anak-anak juga menjelaskan fungsi peraturan Undang-Undang Dasar. Dan ini ibarat kata itu setelah anak-anak paham itu mampu menjelaskan gitu. Terus yang terakhir, melalui pengerjaan tugas dan soal-soal, anak-anak bisa jujur dan disiplin sebagaimana menunjukkan nilai-nilai positif untuk mendukung aturan yang ada di negara kita. Baik anak-anak, fokus. Nah, di sini di poin A kita akan belajar dulu apa itu makna dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu bagaimana kedudukannya di negara kita, terus fungsi dan sifat undang-undang itu seperti apa. Satu, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang maknanya, apa sih makna dari Undang-Undang Dasar? Maknanya adalah hukum dasar tertulis. Kalau ditanya apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, dia adalah hukum dasar tertulis yang memuat tentang aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai dasar dan sumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dia juga sebagai sumber dalam membuat aturan-aturan lain di wilayah negara Indonesia. Oke, selanjutnya yang kedua, bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di negara kita? Nah, bisa anak-anak perhatikan di situ terdapat piramid. Nah, di dalam piramid itu ada beberapa poin yang menjelaskan tentang kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti saya akan kasih sebuah rekaman yang biar anak-anak mudah untuk hafal. Kenapa hafal? Karena ini penting untuk kita ketahui dalam berbangsa dan bernegara. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia.
poin nomor 3 yaitu tentang fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat kontrol. Nah, di sini dikatakan bahwa dia akan dijadikan sebagai penguji bagi peraturan perundang-undang di bawahnya. Jadi kalau semisal ada pemerintah yang membuat undang-undang, pasti akan diuji dulu. Dan siapa yang menguji? Di sini dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi, di mana memang tugasnya untuk menguji aturan-aturan yang akan dibuat oleh pemerintah. Selain dijadikan sebagai alat kontrol, Undang-Undang NRI tahun 45 itu juga dijadikan sebagai pengatur. Nah, apa yang diatur? Di sini dalam penyusunan, terus pembagian, dan terakhir pelaksanaan kekuasaan negara. Terus fungsi ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, fungsi lain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 juga sebagai penentu dan pembatas. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi dia yang menentukan apa yang harus menjadi hak dan kewajiban dari negara, aparat negara, dan warga negara. Terus Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang. Jadi tidak dapat sewenang-wenang karena semua yang ada di negara Indonesia itu sudah diatur di dalam undang-undang. Oke, yang terakhir adalah sebagai sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah peraturan hukum positif yang tertinggi. Yang kedua, naskah tertulis dan rumusannya jelas. Yang ketiga, memuat norma-norma, dan yang keempat adalah singkat dan supel. Oke, jadi itu adalah makna kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara. Nah, selanjutnya adalah menuliskan 5 aturan yang terdapat di lingkungan keluarga atau di rumah masing-masing. Kalau tugas-tugas yang awal itu kan bertanya. Nah, sekarang anak-anak saya beri tugas untuk menuliskan 5 aturan yang terdapat di rumah atau keluarganya. Oke, saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Sekian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.